Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Sadila Putra dengan NIM 210907502018 dari kelas A Program Studi Bisnis Digital. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video dari tugas mata kuliah Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis. Adapun videonya yaitu mengenai presentasi hasil wawancara dengan topik aspek teknis dan teknologi. Langsung saja, untuk narasumber saya pada wawancara kali ini, yang merupakan seorang pria yang bernama Hamka. Hamka merupakan seorang pria yang berkelahiran di Belawa tanggal 24 Desember tahun 1986. Saat ini Hamka beralamatkan di Taman Sudiang Indah B1 nomor 23. Pendidikan terakhirnya sendiri merupakan lulusan paket C. Adapun jenis usaha yang saat ini narasumber saya jalankan yaitu adalah usaha laundry, yang mana telah berdiri sejak tahun 2017-an, yang mana berarti sudah sekitar 6 tahunan lah. Saat ini telah memiliki 3 cabang, yang mana cabangnya sendiri masih di sekitaran daerah Sudiang. Untuk jumlah karyawannya sendiri sekitar 20 orang saat ini. Adapun pertanyaan yang saya ajukan ada mengenai beberapa topik. Untuk topik yang pertama yaitu mengenai topik pemilihan dan perencanaan produk. Pertanyaan pertama yang saya ajukan yaitu produk apa yang menjadi bisnis Anda saat ini? Beliau menjawab saat ini sedang menjalankan usaha laundry. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang Anda pikirkan sehingga memilih kriteria produk ide bisnis yang Anda jalankan saat ini? Di sini beliau bercerita saat itu tidak ada pilihan lain dikarenakan gagal dalam bisnis sebelumnya, yaitu menjual alat elektronik. Sebelum menjalankan usaha laundry ini, narasumber saya menjalankan bisnis jual beli alat elektronik di Jakarta. Dia berkata usahanya itu tidak berjalan lancar. Lalu dia kembali pulang ke daerah kampungnya. Lalu saat itu beliau berinisiatif untuk membuka usaha baru yaitu usaha laundry ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana manajemen Anda dalam persediaan bahan baku produksi? Beliau berkata untuk bahan bakunya sendiri rutin dicek ketersediaannya dalam waktu per minggu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah bahan bakunya sendiri masih ada atau sudah tidak ada, begitu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda menilai produk dalam kondisi layak untuk dipasarkan? Beliau berkata tentunya dengan melalui quality control, pastinya. Dengan begitu, beliau dapat mengetahui apakah produk layak diberikan ke konsumen atau tidak. Topik yang kedua yaitu tentang rencana kualitas. Adapun pertanyaan yang saya ajukan yaitu yang pertama, bagaimana Anda menanamkan kepercayaan kepada pelanggan Anda? Jawaban beliau dengan cara selalu memberikan pelayanan yang baik serta mengerjakan cucian pelanggan dengan teliti dan hati-hati. Di sini juga beliau selalu menanamkan kepada karyawannya untuk selalu mengerjakan cuciannya dengan hati-hati agar tidak mendapat keluhan dari konsumen. Pertanyaan yang kedua, pada rencana kualitas, bagaimana akses komunikasi Anda terhadap pelanggan? Di komunikasinya sendiri, di bisnisnya laundry beliau ini bisa melalui komunikasi langsung maupun via telepon atau WhatsApp. Yang ketiga, apa saja fasilitas pendukung bisnis dan kenyamanan pelanggan Anda? Untuk fasilitas bisnisnya sendiri, beliau telah menyediakan mesin cuci serta pengering sendiri, yang mana tidak perlu mengandalkan matahari langsung lagi. Hal ini juga berguna apabila musim hujan, yang mana bisnisnya ini tidak perlu mengandalkan cahaya matahari langsung. Dengan begitu, cucian-cucian yang ada dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan tepat waktu, karena tidak perlu mengandalkan matahari langsung lagi. Topik selanjutnya yaitu pemilihan teknologi. Pertanyaan yang diajukan, yang pertama yaitu bagaimana peran teknologi dalam pengelolaan bisnis Anda? Menurut beliau sendiri, peran teknologi sangat
berperan penting dalam berjalannya usaha laundrynya ini. Karena dengan adanya teknologi seperti mesin pengering, maka tidak usah khawatir bila musim hujan terjadi. Lalu teknologi apa saja yang Anda manfaatkan dalam mengelola bisnis Anda? Ada beberapa teknologi yang dimanfaatkan oleh beliau seperti mesin cuci dan pengering otomatis, mesin setrika otomatis, CCTV, dan pembayaran digital. Pada usahanya ini, beliau juga tidak mengandalkan pembayaran secara langsung saja, yakni bisa melalui transfer via bank maupun pembayaran melalui e-money seperti OVO, GoPay, dan sebagainya. Lalu, bagaimana kemampuan karyawan dalam mengoperasikan teknologi yang ada? Menurut beliau, pada awalnya yang pastinya dilakukan training terlebih dahulu. Lalu dengan pengenalan fitur dari teknologi itu, lalu cara penggunaan mesinnya. Menurut beliau juga, pada awal-awalnya, masih perlu dilakukan pemantauan pada karyawannya, apakah sudah betul penggunaan teknologinya atau tidak. Lalu topik selanjutnya, tentang rencana produksi. Pertanyaan pertama yang diajukan yaitu bagaimana kapasitas atau kemampuan produksi bisnis Anda dalam waktu tertentu. Untuk layanan cucinya sendiri, cuci baju terkhususnya dapat mencapai 50 sampai 70 kilogram per harinya. Sedangkan menurut beliau untuk layanan cuci karpet bisa 20-an karpet per harinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengukur kapasitas produksi produk dalam waktu tertentu? Menurut beliau, pastinya dengan melakukan pertimbangan dari berbagai aspek seperti ukuran tempat dan jumlah mesin, jumlah karyawannya, serta waktu operasionalnya. Lalu, bagaimana Anda melakukan perencanaan letak pabrik yang mendukung untuk menjalankan bisnis? Menurut beliau sendiri, untuk masalah itu, biasanya dia menanyakan ataupun sekadar meminta saran dari temannya yang lebih dulu terjun atau lebih mengetahui lebih dalam tentang masalah-masalah pada dunia laundry. Nah, kebetulan juga beliau tergabung dalam asosiasi laundry. Jadi, beliau sudah memiliki banyak kenalan. Selanjutnya, pada aspek perencanaan tata letak atau layout. Nah, di sini saya menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah pabrik atau rumah produksi dari beliau ini dan gudangnya menempati lokasi yang sama atau berbeda? Beliau berkata untuk pabrik sendiri itu tidak ada, melainkan kalau rumah produksi sendiri ada 3, karena cabang laundry juga saat ini ada 3. Bahkan menurut beliau sendiri, pada tahun ini, eee, insya Allah akan ditambah lagi 1 cabang di daerah Sudiang, maka akan terdapat 4 cabang dari usaha laundry narasumber saya ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melakukan perencanaan layout bisnis untuk melakukan penunjang keberhasilan operasionalnya? Menurut beliau sendiri, seperti yang telah dia jawab tadi, untuk masalah layout atau tata letaknya, biasanya beliau bertanya kepada teman-temannya yang lebih expert di dunia laundry. Itulah tadi presentasi hasil wawancara saya tentang aspek teknis dan teknologi ada dengan narasumber seorang pelaku usaha laundry. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.